Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Distiawan dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3. Pertama-tama yang harus saya lakukan sebelum praktek adalah menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan konsep spanning tree atau STP. Untuk topologi seperti yang ada di gambar ini, ada 4 switch dan ada 2 buah komputer yang saling terhubung. Pada gambar tersebut, terlihat 4 buah switch yang saling terhubung dalam konfigurasi yang menciptakan redundansi jalur alternatif. Redundansi ini sangat penting agar jaringan tetap aktif jika salah satu jalur gagal. Tetapi koneksi seperti ini juga bisa menyebabkan loop jaringan, yaitu paket data berputar terus-menerus menyebabkan broadcast storm atau membuat jalur tidak stabil. Selanjutnya, saya jelaskan fungsi dari STP Spanning Tree Protocol. STP atau Spanning Tree Protocol adalah protokol yang berjalan di layer 2, yaitu data link layer, mendeteksi adanya loop, menonaktifkan blocking yang tidak perlu, memastikan hanya jalur satu aktif antar dua perangkat jaringan. Cara kerja Spanning Tree Protocol dari soal yang diberikan Bapak dosen pengampu, menentukan root bridge, menentukan cost path ke root, blocking redundant link. Oke. Mungkin ada sedikit perbedaan antara STP dengan spanning tree dengan redundant router backup. Ini agak mirip tapi memang beda di layarnya saja sih sebetulnya. Kalau spanning tree mungkin nggak mungkin sih. Kalau spanning tree berjalan di layer 2, protokolnya STP dengan standar IEEE 8021D atau varian STP atau MSTP. Ini di router-router atau di switch yang terverifikasi EE pasti ada RSTP ini. Mikrotik, CRS, Cisco, Aruba pasti ada. Fungsi menghindari loop jaringan switch Ethernet. Cara kerja menonaktifkan blok jalur fisik yang berlebih sampai jalur utama gagal atau lalu diaktifkan cadangan. Topologi pada umumnya di jaringan LAN berbasis switch. Kelebihan lebih sederhana, tidak butuh konfigurasi rumit. Kekurangan lambat failover, bisa sampai 30-50 detik pada STP. Biasanya kalau RSTP bisa lebih cepat. Hanya cocok digunakan di layer 2 saja. Kalau router redundansi itu berjalan di layer 3, network layer. Biasanya kalau untuk router redundansi biasanya berjalan di protokol-protokol routing seperti OSPF, BGP, RIP, seperti itu. Fungsi menentukan jalur yang terbaik antar jaringan IP base dan melakukan failover otomatis jika utama gagal. Cara kerja, setiap router mengiklankan jalurnya, protokol menentukan rute berdasarkan cosmetric. Bila jalur utama gagal, berpindah ke jalur yang secara dinamis. Kelebihannya ya jelas kalau menggunakan network layer, failover-nya sangat lebih cepat dan cocok untuk jaringan kompleks. Konfigurasi agak lebih rumit sedikit sih. Itu langsung saja kita kembali ke topik. Yang kita bahas adalah failover atau STP antar switch. Langsung saja ke Cisco Packet Tracer seperti yang ada di gambar. Kita siapkan switch-nya dulu. Ada 4 buah switch.
kita tentukan visinya. Oke, kita memakai aturan menggunakan kabel crossover. Seperti ini. Untuk konfigurasi sebelumnya kita gunakan alamat IP 10.10.10.1 saja. titik 10.10.10.2. Oke, ini tadi proses penamaan. Selanjutnya adalah pengelamatan IP 10.10.10.1 subnet smart. Kita menggunakan kelas C saja, 255.255/0 menggunakan prefix 24. Sorry, yang salah. 10.1 255.255.0. Oke, selanjutnya yang PC 1 IP address 10.10.2 255 sorry titik 255.0. Oke, selanjutnya yang harus kita lakukan adalah seperti prosedur di bagian ini tadi, di ini oke, dari 67 sampai dengan 8. Oke, kita pastikan oke, ini ada ini ada report jalur terbaik switch spread design port. Oke, ini priority MAC, priority bridge. Selanjutnya ini SH span 3. Ini span 3. Oke. Dari status ini
mungkin bisa sedikit saya jelaskan mengenai sedikit saja dari FA pas Ethernet 0/2 ini menginformasikan rule misalkan root ini adalah untuk digunakan menuju root bridge, terus forward ini menginformasikan sebagai forwarding. Kalau DSG role designet ini port yang ditunjuk sebagai port aktif untuk segmen itu saja sih yang saya pada kesimpulannya sih untuk ini suite ini bukan root bridge karena root ID berbeda dengan bridge-nya tuh. Oke, sudah. Selanjutnya kita langsung uji coba saja. Kita ping dari IP 10.10.2 menuju IP 10.10.1. Ping mente mente 10.10.10.1. Oke. Oke, kita lihat ini timeout. Oke. Nah, ini untuk koneksinya sudah bisa berjalan. Kita sambungkan lagi. Terus kita coba di nah, ini dari stand up. Kita menunggu koneksi replay lagi. Nah, ini sudah reply lagi. Sekian praktek terkait dengan STP atau protokol spanning tree. Bila salah kata, banyak kekurangan, mohon dimaafkan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.